Jenderal TNI, Purnawirawan Haji Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lahir dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun. Beliau adalah Sultan Yogyakarta ke-9 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama. Beliau merupakan Wakil Presiden Indonesia kedua yang menjabat pada tahun-tahun 1973 sampai tahun 1978. Hamengkubuwono IX juga merupakan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama dan dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Lahir di Ngasem, Sompilan, Yogyakarta, dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun. Hamengkubuwono IX merupakan anak ke-9 Gusti Pangeran Puruboyo dari istri utamanya, Raden Ajeng Kustilah. Pada tahun 1914, ketika Doro Jatun belum genap 3 tahun, Gusti Pangeran Puruboyo diangkat menjadi putra mahkota Yogyakarta. Karena suaminya menjadi putra mahkota, Raden Ajeng Kustilah mendapat gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom pada tahun 1915. Meskipun demikian, Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom tidak sempat menjadi Ratu Yogyakarta. Beliau dipulangkan ke rumah ayahnya sekitar tahun-tahun 1918 sampai tahun 1919. Monfils serta Rum dan kawan-kawan menuliskan bahwa penyebab pemulangan ini adalah retaknya hubungan antara Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom dengan mertuanya. Sementara Romo Tirun mengatakan bahwa penyebabnya adalah Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom merupakan keturunan Untung Suropati yang merupakan musuh Belanda. Sehingga kejadian ini bermaksud untuk melindungi Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom. Ketika berumur 4 tahun, Doro Jatun diperintah ayahnya untuk mulai tinggal terpisah dari keraton. Doro Jatun kecil menangis keras dan terus memeluk salah satu tiang di keraton sebelum dapat dipisahkan. Beliau tinggal bersama keluarga Mulder, orang Belanda yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Neutrale Hollands, Javanse Jongens School, dan tinggal di daerah Gondokusuman. Ketika tinggal bersama keluarga Mulder, Doro Jatun diberi nama panggilan Henki, Heng kecil, yang diambil dari nama Pangeran Hendrik dari Belanda. Nama panggilan ini terus beliau gunakan hingga bersekolah dan kuliah di Belanda, serta oleh teman-teman dekatnya tetap digunakan sampai masa tuanya sebagai Hamengkubuwono IX. Henki mendapatkan pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Frobel School, kemudian Eerste Europese Lagere School, B. Untuk pendidikan dasarnya. Setahun kemudian, beliau pindah ke kediaman keluarga Kok dan bersekolah di Neutrale Europese Lagere School hingga lulus pada bulan Juli tahun 1925. Ayahnya diangkat menjadi Hamengkubuwono VIII ketika beliau duduk di kelas 3 sekolah tersebut, yaitu pada bulan Februari tahun 1921. Di sekolah tersebut, Doro Jatun bertemu dan berteman dengan Sultan Hamid II yang dijuluki Moses saat itu. Doro Jatun mengenyam pendidikan menengahnya di Hogere Burgerschule atau HBS, Semarang mulai bulan Juli tahun 1925. Beliau tinggal bersama keluarga Voskuil, seorang sipir penjara di Semarang. Karena iklim Semarang yang cukup panas, Doro Jatun merasa tidak cocok dan kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke HBS Bandung pada tahun 1928. Di sana, beliau bersama kakaknya, BRM Tinggarto, tinggal bersama dengan seorang tentara militer Belanda
bernama Letnan Kolonel De Boer. Sebelum menyelesaikan pendidikan menengahnya di HBS Bandung, ayah Doro Jatun dan Tinggarto memerintahkan mereka untuk belajar ke Belanda. Mereka berangkat melalui jalur laut bulan Maret tahun 1930. Dengan ditemani oleh keluarga Hofland, seorang direktur pabrik gula di Gesikan. Mereka berdua bersekolah di Gimnasium atau Lyceum Haarlem yang merupakan gabungan dari dua lembaga berbeda, yaitu Hogere Burgerschule B (HBSB) dan Stedelijk Gymnasium di Haarlem. Mereka tinggal di kediaman kepala sekolah mereka, Morik Broekman. Doro Jatun kerap dipanggil Sultan Heng ketika menuntut ilmu di sekolah tersebut. Karena perbedaan kualitas pendidikan dengan Hindia Belanda, beliau harus turun 2 kelas di Haarlem. Beliau bukanlah siswa yang istimewa maupun cemerlang di sana. Meskipun beberapa nilainya tergolong baik, Doro Jatun harus mengulang di beberapa mata pelajaran, terutama hingga 2 kali di pelajaran geometri dan trigonometri. Kakaknya, Tinggarto, juga mengalami hal yang sama di Haarlem. Keduanya berhasil lulus dari sekolah ini pada tahun 1934. Doro Jatun dan kakaknya kemudian pindah ke Leiden. Mereka masuk ke perguruan tinggi Rijksuniversiteit Leiden, kini Universitas Leiden. Doro Jatun mengambil studi Indologi, studi yang mempelajari administrasi kolonial, etnologi, dan kesusastraan di Hindia Belanda. Sementara Tinggarto memilih studi yang lebih populer, yakni bidang hukum. Belum sempat menyelesaikan tesis untuk gelar doktorandusnya, Doro Jatun bersama saudara-saudaranya yang berada di luar negeri dipanggil oleh keluarga di Jogja untuk kembali ke Hindia Belanda. Setelah terjadinya penyerbuan Jerman ke Polandia tahun 1939. Tesis yang hampir selesai tersebut dibawa ke Jawa bersamanya dalam bentuk manuskrip dan belum pernah dikumpulkan. Naskah itu hilang dan hanya diketahui judulnya saja, yaitu Kontrak Politik antara Sunan Solo dan pemerintah Belanda. Hingga akhir hayatnya, Hamengkubuwono IX belum mendapatkan gelar apapun dari universitas, karena belum sempat mengikuti wisuda kelulusannya. Setelah tiba di Batavia pada bulan Oktober tahun 1939, Doro Jatun dijemput oleh keluarganya di pelabuhan Tanjung Priok. Paman-paman yang menjemputnya bersikap hormat, serta menggunakan krama inggil untuk menegurnya, bukan ngoko seperti biasanya. Doro Jatun beserta rombongan penjemputnya kemudian pergi menuju Hotel Des Indes, tempat ayah dan anggota keluarga lainnya menginap di Batavia. Ketika seorang penguasa swapraja sedang berada di Batavia, umumnya ada banyak agenda kegiatan yang harus dipenuhi. Salah satu acara yang dihadiri keluarga kerajaan bersama Doro Jatun di Batavia adalah undangan santapan malam di Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada saat bersiap untuk menghadiri undangan tersebut, Doro Jatun disematkan keris Kiai Jakapiturun oleh ayahnya. Keris ini umumnya diwariskan kepada putra penguasa yang dikehendaki menjadi putra mahkota. Oleh karena itu, penyematan ini menandakan bahwa Doro Jatun adalah pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta. Setelah menghadiri agenda selama 3 hari di Batavia, keluarga kerajaan beserta Doro Jatun kembali ke Yogyakarta menggunakan kereta api Eendakse Express. Dalam perjalanan, Hamengkubuwono VIII jatuh sakit hingga tak sadarkan diri. Sesampainya di Yogyakarta, beliau segera dilarikan ke rumah sakit Onder de Bogen dan dirawat hingga wafat pada tanggal 22 Oktober tahun 1939.
Sejak abad ke-18, para penguasa Mataram diharuskan menandatangani kontrak politik baru dengan pemerintah kolonial Belanda sebelum naik tahta. Hal ini juga terjadi ketika Doro Jatun akan naik tahta. Sebelum pejabat Belanda dapat melakukan negosiasi dengan calon sultan baru, proses suksesi di internal keluarga kerajaan harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan ini, Doro Jatun sebagai putra mahkota kemudian mengumpulkan para saudara dan pamannya untuk bermusyawarah siapa yang akan menjadi sultan selanjutnya. Untuk membuat kontrak baru, Doro Jatun harus bernegosiasi dengan Gubernur Yogyakarta Lucien Adam sebagai perwakilan pemerintah Hindia Belanda. Lucien Adam merupakan seorang pejabat senior Hindia Belanda dan seorang Javanikus atau ahli adat istiadat Jawa. Monfries mencatat bahwa Gubernur Adam ingin segera membentuk hubungan yang baik dengan Doro Jatun dalam laporan-laporannya kepada pemerintah pusat di Batavia. Mereka berdua pun memiliki satu kesamaan, yaitu pernah mengambil studi di Universitas Leiden. Meskipun terpaut umur yang cukup jauh, Adam, yang umurnya sudah mendekati 50 tahun, merasa harus menjadi seperti figur ayah yang bertanggung jawab bagi Doro Jatun. Keduanya sebenarnya termasuk cukup akrab, bahkan sering saling meminjam buku bacaan satu sama lain. Hampir setiap hari Doro Jatun harus bertemu dengan Gubernur Adam. Sejak awal November tahun 1939, untuk merundingkan kontrak politiknya. Perjanjian ini digunakan untuk memperbarui kontrak politik yang ditandatangani pada masa Hamengkubuwono VIII berkuasa dan memiliki isi yang lebih detail. Perundingan tersebut berlangsung alot. Menurut buku Tahta untuk Rakyat, pembicaraan mengenai jabatan Patih dan Nurejo, yang selain bertanggung jawab kepada Sultan, juga menjadi pegawai Belanda. Adanya Dewan Penasihat dari pemerintah Hindia Belanda, serta prajurit keraton yang diminta agar berada di bawah KNIL, menjadi penyebabnya. Sementara itu, Monfries mengutip laporan-laporan Gubernur Adam, menuliskan bahwa Adam mengalami kesulitan dalam perundingan di bidang anggaran sipil, kepolisian, hutan, dan jangkauan otoritas hukum sultan atas rakyat-rakyatnya. Monfries berpendapat bahwa sangat sulit menemukan penjelasan dari bukti-bukti yang ada atas perbedaan yang sangat besar dari versi Hamengkubuwono dengan laporan-laporan Gubernur Adam. Di lain hal, Gubernur Adam, dalam laporannya kepada pemerintah pusat di Batavia, mengatakan bahwa Doro Jatun memiliki perilaku yang baik. Beliau menambahkan bahwa Doro Jatun telah mengubah sistem perbelanjaan di keraton dengan cepat. Rencana kebijakan lain yang disorot oleh Adam adalah reformasi besar-besaran di keraton oleh Doro Jatun, yaitu dalam hal tingkat kekuasaan kepada rakyatnya, pembagian antara kekayaan keraton dan kesultanan yang lebih jelas, dan pengaturan pembayaran gaji kepada anggota keluarganya. Selain itu, Doro Jatun ingin mengurangi jumlah pegawai negeri, sembari menaikkan gaji mereka. Juga mengubah peran tentara dengan menambahkan tugas jaga kepada mereka. Setelah 4 bulan berunding dengan alot, Doro Jatun tiba-tiba menyetujui kontrak politik tersebut secara langsung tanpa adanya penolakan atas isi-isinya sebagaimana yang telah beliau sampaikan. Dalam perundingan-perundingan sebelumnya, beliau mengaku melakukannya setelah mendapatkan wisik atau bisikan dari almarhum ayahnya yang mendatanginya dalam mimpi. Wis, tule, tekena wae. Landa bakal lunga saka bumi kene. Yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia. Sudahlah, nak, tanda tangani saja. Belanda akan pergi dari bumi sini.
Doro Jatun dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 18 Maret tahun 1940. Sesuai dengan tanggal berlakunya kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Adam menobatkan Doro Jatun untuk 2 gelar sekaligus. Gelar pertama adalah gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku-Negara Sudipya Raja Putra Narendra Mataram. Gelarnya sebagai putra mahkota. Setelahnya, dinobatkanlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Upacara ini dihadiri oleh Sri Paku Alam Mangkunegara, serta 2 pangeran dari Solo. Beberapa pejabat senior Belanda, seperti H.J. van Mook, Gubernur Semarang, dan Gubernur Solo juga hadir. Dalam upacara ini, Hamengkubuwono IX menyampaikan pidato yang bernada progresif dan teguh pendirian, serta menegaskan identitasnya sebagai orang Jawa. Panglima Angkatan Laut Kerajaan Belanda rencananya akan menghadiri perayaan naik tahta Hamengkubuwono IX di Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 1940. Belum sempat sampai di Yogyakarta, Panglima dipanggil kembali ke Belanda. 2 hari setelah perayaan dilangsungkan, Jerman menduduki Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mengumpulkan dana perang. Kemudian, Gubernur Adam di Yogyakarta mengadakan komite dukungan dengan sumbangan sebesar 2.000 gulden dari Hamengkubuwono IX, 3.000 gulden dari Kesultanan Yogyakarta, dan 1.500 gulden dari Pakualaman. Meskipun demikian, otoritas Belanda agak kecewa kepada Hamengkubuwono karena hanya sedikit berbicara untuk hal ini. Berbeda dengan Paku Alam yang menyatakan dukungannya kepada Gubernur Adam. Pada bulan April-Mei tahun 1941, Menteri Koloni Charles Walter sempat berkunjung ke Hindia Belanda, tetapi tidak mengunjungi Vorstenlanden, meskipun telah didesak oleh pers lokal. Tanggal 6 Desember tahun 1941, Gubernur Jenderal Alidius Tjarda van Starkenborg-Stackower menyatakan perang terhadap Jepang setelah terjadinya pengeboman Pearl Harbor. Gubernur Adam dalam pertemuannya dengan Gubernur Jenderal di Batavia menyusun rencana apabila Jepang menyerang Hindia Belanda. Monfries mengungkapkan bahwa 4 penguasa Vorstenlanden rencananya akan dibawa oleh Belanda untuk mengungsi ke Jakarta atau Bandung. Sementara Sultan mengatakan bahwa keempat penguasa akan dibawa oleh Belanda untuk mengungsi ke Australia. Hamengkubuwono menolak ajakan tersebut dan menyatakan akan tetap berada di Yogyakarta. Dalam beberapa catatan dan wawancara, beliau juga mengatakan bahwa Belanda memiliki rencana untuk menculiknya dan menjadikannya tawanan, tetapi pergerakan tentara Jepang yang sangat cepat menyebabkan rencana ini gagal. Begini perkataan Hamengkubuwono IX. Menurut beberapa catatan dan wawancara, apapun yang akan terjadi, saya tak akan meninggalkan Yogyakarta. Justru, bila bahaya memuncak, saya wajib berada di tempat demi keselamatan keraton dan rakyat. Tanggal 5 Maret tahun 1942, Yogyakarta diduduki oleh Jepang. Tentara Jepang yang datang kemudian menyerahkan kekuasaan di Yogyakarta kepada Gubernur Adam untuk sementara. Gubernur Adam dan Hamengkubuwono IX selalu aktif memberikan pesan publik agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Setelah keadaan Yogyakarta lebih tenang, Sultan Hamengkubuwono bersama Patih Danurejo mengunjungi beberapa daerah kekuasaannya. Sultan menyimpulkan bahwa rakyat tetap tenang dan tidak terlalu terganggu dengan keadaan perang. Hamengkubuwono yang mudah mengadaptasikan pemerintahannya dengan tentara Jepang, ditambah Gubernur Adam dan Patih Danurejo yang sangat aktif dalam
mengumumkan dan mengimplementasikan sebagian besar isi dekret. Pemerintahan militer Jepang membuat atmosfer pendudukan di Yogyakarta terasa lebih damai. Terlepas dari itu, Adam diturunkan jabatannya menjadi residen pada akhir bulan Maret dan diasingkan secara tiba-tiba pada tanggal 21 April oleh tentara Jepang. Sultan Hamengkubuwono IX diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahan di daerahnya di bawah pemerintah kolonial Jepang. Jabatan Pepatih Dalam yang sebelumnya harus bertanggung jawab kepada Sultan dan pemerintah kolonial Belanda kini hanya bertanggung jawab kepada Sultan saja. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1942, Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang di Jakarta menjadikan Yogyakarta sebuah koti atau koci, sementara Hamengkubuwono IX menjadi penguasa wilayah tersebut. Jepang menganggap Sunan Pakubuwana sebagai primus inter pares di antara keempat penguasa Vorstenlanden. Ketika ada undangan pertemuan dengan petinggi tentara Jepang, Sunan sering mewakili tiga penguasa lainnya. Jika Sunan dan Sultan bersama-sama hadir, Sunan mewakili Surakarta dan Mangkunegaran. Sementara Sultan mewakili Yogyakarta dan Pakualaman. Bulan September tahun 1944, Pakubuwana XI jatuh sakit. Hamengkubuwono IX menggantikannya menjadi perwakilan di antara para penguasa Vorstenlanden. Peran ini kemudian diambil kembali oleh Pakubuwana XII ketika naik tahta, menggantikan ayahnya yang mangkat. Di tengah banyaknya pengambilan penduduk menjadi Romusa, banyak catatan mengatakan bahwa Sultan mampu mencegahnya dengan memanipulasi data statistik produktivitas pertanian dan peternakan. Sultan mengajukan pembangunan sebuah kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak agar pengairan sawah dapat dilakukan sepanjang tahun dari yang sebelumnya masih bersistem tada hujan. Usulan ini diterima oleh pihak Jepang. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1945, dikirimkan lagi telegram oleh Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat Hokkien Yogyakarta, menegaskan bahwa Yogyakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan, diikuti oleh Pakualam VIII. Peristiwa ini menjadikan Yogyakarta sebagai kerajaan di Indonesia pertama yang bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 September tahun 1945, Sultan mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan Sultan sebagai pemimpinnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pakualam VIII juga menyatakan amanat setelahnya atas Kadipaten Pakualaman dan menjadi wakil pemimpin Yogyakarta. Amanat ini diterima dengan baik oleh pemerintah pusat, ditandai dengan tibanya Mer. Sartono dan Mer. A.A. Maramis di Yogyakarta sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyerahkan piagam penetapan kedudukan Yogyakarta. Piagam ini ditandatangani Soekarno pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, sehari setelah telegram dari Yogyakarta tiba, menandakan bahwa Yogyakarta telah menjadi bagian Indonesia. Karena banyaknya jumlah laskar pemuda setelah kemerdekaan, termasuk di Yogyakarta, Hamengkubuwono IX meminta para pemuda melapor kepadanya di kantornya Kepatihan agar lebih mudah mengorganisasikan mereka. Beliau kemudian membentuk Laskar Rakyat Mataram, yang kemudian dikenal dengan sebutan Tentara Rakyat Mataram, gabungan dari laskar-laskar yang telah ada
Sri Sultan menjadi panglimanya, sementara Selo Sumarjan menjadi kepala stafnya. Setelahnya, Hamengkubuwono diterima menjadi perwira kehormatan senior Tentara Keamanan Rakyat, menjadi anggota Dewan Tertinggi Tentara bersama 3 penguasa catur Sagotra yang lain, serta menerima pangkat Jenderal Kehormatan pada bulan November tahun 1945. Bulan November tahun 1945, saat pertempuran Surabaya terjadi, Sri Sultan melawat ke Surabaya. Beliau bertemu dengan Gubernur Surjo di Mojokerto sebelum tiba di pinggiran kota Surabaya. Sultan mengatakan kepada wartawan bahwa pertempuran ini menunjukkan kekejaman Inggris serta kebijakan diplomasi bukanlah hal yang tepat untuk kasus ini. Terdapat cerita terkenal dari kunjungan ini, yaitu ketika Sultan mencapai daerah sekitar Madiun, beliau dicegat sekelompok warok yang menanyakan, "Mana Doro Jatun?" Sultan menjawab, "Saya Suyono," dan lolos. Atas jasa-jasanya kepada Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 TK tahun 1990. Hamengkubuwono IX juga dianugerahi berbagai tanda kehormatan dari dalam maupun luar negeri. Tanda kehormatan tersebut diantaranya